お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 482 kita diperlihatkan pada sekelompok tamu yang mendeklarasikan perang pada Yamamoto. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjut ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 483 ini, masih melanjutkan ketegangan yang terjadi di ruangan komandan Kapten Yamamoto. Setelah para tamu tak diundang itu mendeklarasikan perang pada Yamamoto, terlihat Yamamoto tampak terkejut saat mendengarnya. Di sisi lain, para tamu itu mencoba meremehkan keamanan yang dimiliki Soul Society. Mereka menganggap tingkat keamanan yang dimiliki GOT-13 ini sangatlah lemah. Mereka bahkan dengan mudahnya bisa masuk ke ruangan pribadi komandan Yamamoto. Akan tetapi, dengan raut wajah yang tenang, Yamamoto pun mulai bergeming. Dia berkata, tidak ada keamanan yang lebih baik dariku di sini. Perkataan itu seakan ingin menyombongkan diri pada mereka yang mencoba meremehkan. Sementara itu, di dunia manusia, kita kembali lagi ke pertarungan Ichigo melawan Ivan. Saat itu, terlihat Ichigo sedang menangkis sebuah serangan dari Ivan. Ichigo pun mulai bergumam pada dirinya sendiri, meyakinkan dirinya bahwa kalung yang dimiliki Ivan itu sama persis dengan kalung yang sering dipakai oleh Ishida. Di samping itu, melihat penampilan fisik Ivan yang memakai topeng hollow, membuat Ichigo pun bertanya-tanya apakah Ivan ini seorang Quincy ataukah seorang Arrancar. Di sini, pemikiran Ichigo sama dengan apa yang aku pikirkan, tentang fakta bagaimana Ivan adalah seorang Quincy tapi mempunyai rupa seperti Arrancar. Sambil memikirkan itu, Ichigo yang terus menghindar dari serangan Ivan, membuat Ivan memprovokasi Ichigo agar segera melepaskan bankainya. Kemudian pada saat bangkai Ichigo mulai dilepaskan, seketika Ivan mencoba mengeluarkan sebuah alat dari kantongnya seakan menunggu waktu itu akan tiba. Sambil membaca mantra, Ivan pun berkata pada Ichigo bahwa bangkainya ini akan dihancurkan. Akan tetapi saat alatnya itu mulai mengeluarkan cahaya dan menyerang ke arah Ichigo, seketika serangannya itu hancur dan membuat Ichigo melepaskan serangan Getsuga Tensho ke arah Ivan. Di panel berikutnya, kita kembali lagi ke ruangan pribadi Komandan Yamamoto. Di sana, secara mengejutkan, wakil kaptennya Sasakibe Chojiro tengah terpental sampai masuk ke dalam ruangan atas serangan yang dilancarkan oleh seseorang. Tampaknya seseorang yang sudah menyerang Sasakibe itu merupakan bagian dari kelompok yang saat ini berdiri di hadapan Yamamoto. Yamamoto pun kaget bukan main saat melihat kondisi Sasakibe tengah berlumuran darah. Sementara itu, para tamu yang tengah berada di hadapan Yamamoto mencoba mengingatkan padanya bahwa akhir hidupnya nanti akan sama seperti wakil kaptennya. Kemudian di akhir chapter, para tamu tak diundang ini pun berkata pada Yamamoto bahwa dalam 5 hari ke depan Soul Society akan dimusnahkan oleh Wonder Rage. Halaman pertama chapter 484 ini, kita kembali diperlihatkan pada Yamamoto yang sedang menghadapi kelompok Wonder Rage. Terlihat saat itu Yamamoto sedang menangkis sebuah serangan dari musuh. Sambil mendengar ocehan dari salah satu kelompok Wonder Rage, terlihat Yamamoto seolah tidak mempedulikannya dan terus memandang Sasakibe yang tengah tidak sadarkan diri. Dari perkataan yang mereka lontarkan, tampaknya Yamamoto juga mengetahui siapa sebenarnya mereka. Hingga pada saat kelompok Wonder Rage itu hendak pergi, Yamamoto pun mencoba untuk menahannya dan melepaskan serangan api yang besar ke arah mereka. Namun serangan itu tidak dapat mengenai mereka dan mereka pun berhasil melarikan diri menggunakan teleportasi. Di sisi lain, terlihat Sasakibe yang sudah terluka parah mampu bangun kembali. Dengan darah yang masih bercucuran, dia pun berusaha melaporkan sesuatu pada Yamamoto. Hal yang mengejutkan pun mulai diungkapkan Sasakibe. Dia bilang bahwa mereka para kelompok Wonder Rage ini bisa mengeluarkan bankai. Mendengar hal itu pun lantas membuat si kakek tua Yamamoto begitu terkejut. Sementara itu di kota Karakura, terlihat Ivan yang sudah terluka parah mulai menunjukkan ekspresi kemarahannya karena tidak berhasil melenyapkan bankai milik Ichigo. Di sisi lain, Ichigo tampaknya tidak mengerti maksud dari kata dilenyapkan. Ichigo pun seketika menunjukkan ekspresi keseriusannya karena kejadian ini semakin membuatnya bertanya-tanya.
Namun saat Ichigo kini mulai serius untuk bertarung, tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam muncul di depan Ivan. Ichigo yang berada di belakang Ivan pun terkejut dan sedikit menjauh. Ivan berkata bahwa bayangan itu hanya menyembunyikan yang terpilih. Perlahan Ivan pun masuk ke dalam bayangan itu dan menghilang. Sepertinya bayangan itu adalah sebuah alat teleportasi bagi mereka. Namun hal itu berbeda dengan Garganta yang sering digunakan oleh para Arrancar. Di panel berikutnya, diperlihatkan sebuah tempat yang sepertinya adalah markas musuh. Terlihat pasukan One Don Ridge yang menyusup ke Seireitei kini telah kembali. Salah satu dari mereka mulai memperlihatkan wajah aslinya dengan membuka topeng dan jubahnya. Namanya adalah Luders Frigate. Kemudian sesampainya mereka di dalam markas, secara mengejutkan kita diperlihatkan kembali pada sosok Ivan yang sudah menyerang Ichigo sebelumnya. Hadirnya Ivan ini menandakan bahwa dia juga merupakan bagian dari anggota One Don Ridge. Saat Luders melihat Ivan yang dipenuhi luka itu sedang membungkuk, membuat dirinya seolah-olah mengejek Ivan karena seperti sedang membungkuk padanya. Mendengar ejekan itu pun membuat Ivan kesal dan marah, karena dirinya mengaku tidak sudi jika harus membungkuk pada orang sepertinya. Di saat adu mulut mulai terjadi antara keduanya, tiba-tiba terdengar suara yang memerintahkan mereka untuk berhenti. Secara mengejutkan, tangan Luders tiba-tiba terputus oleh sesuatu yang tidak dia sadari. Dan nampak dari kejauhan, di balik darah yang bercucuran, terlihat sebuah bayangan yang tengah duduk di kursi singgasana. Orang itu tak lain adalah Raja One Don Ridge yang nantinya akan kita kenal sebagai pemimpin dari ras Quincy, Yhwach. Kemudian di akhir penutup chapter 484, diperlihatkan sang raja yang sangat dihormati ini meminta anak buahnya untuk segera menyampaikan laporannya. Masih di dalam markas pasukan One Don Ridge, saat itu terlihat Luders Frigate sedang berbaring kesakitan karena tangannya sudah dipotong. Di tengah kesakitannya itu, sang raja kemudian berkata pada Luders, jika terus berbaring maka dia akan memotong kakinya. Sontak hal itu pun membuat Luders berusaha bangun dan menyatakan bahwa dirinya bukan orang yang kurang ajar dengan berbicara sambil berbaring pada sang raja. Sambil Luders menahan rasa sakit itu, sang raja pun segera menyuruhnya untuk segera memulai laporan. Kita pindah lagi ke kediaman Ichigo. Sesampainya Ichigo di rumahnya, tiba-tiba terdengar lagu aneh yang ternyata berasal dari Denrei Shinki atau alat komunikasi Shinigami milik Yuki. Hal konyol kembali diperlihatkan oleh Yuki dan Shino. Saat itu Yuki memakai ringtone suara Shino yang sedang bergumam sehingga wajar bila itu terdengar menjadi aneh. Hal itu pun membuat Shino kesal dan menyuruh Yuki segera menjawab panggilan tersebut. Sementara itu, Ichigo dan yang lainnya pun menunggu Yuki untuk menyelesaikan panggilannya. Setelah Yuki menyelesaikan panggilan, Ichigo pun bertanya pada Yuki apa yang terjadi. Dengan tatapan datar seolah tidak percaya, Yuki mengatakan pada Ichigo bahwa dia harus kembali ke Soul Society untuk menghadiri sebuah pemakaman. Pemakaman itu tak lain adalah pemakaman wakil kapten divisi 1 Chojiro Sasakibe. Terlihat wajah pucat pun mulai ditunjukkan oleh Ichigo, Orihime, Chad, dan Ishida. Di panel berikutnya, kita kembali ke kejadian sebelumnya. Saat itu, Akon sedang menyampaikan kronologi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok One Don Ridge. Dikatakan musuh ternyata dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyerang kediaman Komandan Yamamoto, sedangkan satunya lagi muncul di gerbang Kokuryu yang dijaga oleh Divisi 1. Saat itu, terjadi pertarungan selama 182 detik di gerbang Kokuryu dan menewaskan 106 anggota divisi. Entah sekuat apa musuh yang sedang dihadapi para Shinigami ini, bahkan sampai bisa membuat Sasakibe harus kehilangan nyawanya. Akon sendiri mengungkapkan bahwa kedatangan musuh dilakukan secara tiba-tiba dan tidak terdeteksi. Bagaimana cara mereka menyusup dan bagaimana cara mereka melarikan diri membuat Sakon Maku yang mengitari Seireitei tidak dapat mendeteksinya. Akon pun hanya bisa menduga bahwa alat perpindahan yang digunakan oleh musuh tidak dapat dihentikan oleh Sakon Maku. Di panel berikutnya, terlihat Ichigo yang sedang duduk di kamarnya merasa dirinya tidak dapat hanya berdiam diri saja. Ichigo pun merasa tidak tenang dan memutuskan berkeliling kota dengan wujud Shinigaminya. Saat berkeliling, pikirannya tidak fokus karena memikirkan tentang apa yang dikatakan Ishida padanya. Alasan bahwa Soul Society memberikan informasi sedetail itu pada Yuki yang hanya Shinigami biasa adalah mereka tahu bahwa Yuki sedang bersama Ichigo. Dengan kata lain, mereka mungkin ingin Ichigo tahu tentang apa yang terjadi, dan mungkin saja mereka nantinya akan membutuhkan bantuan Ichigo.
Di tengah pikirannya yang risau itu, tiba-tiba Ichigo menghentikan langkahnya karena merasa ada sesuatu yang datang ke arahnya. Saat Ichigo mencoba melihat ke atas, secara mengejutkan muncul sosok Neil yang jatuh dari arah langit. Neil pun menabrak Ichigo dan membuat mereka terpental jatuh ke jalan. Terlihat saat itu Neil sepertinya sedang menangis dan mencoba meminta tolong pada Ichigo. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Hoikomundo, sehingga membuat Neil harus pergi ke dunia manusia guna meminta pertolongan. Sementara itu, kembali ke dalam markas Wandon Ridge, Luders yang sudah menyampaikan laporan bahwa Soul Society akan dimusnahkan dalam 5 hari ke depan, membuat sang raja murka seakan tidak puas dengan laporannya. Yang dia inginkan adalah laporan situasi yang saat ini terjadi dan bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian dengan satu gerakan sang raja, tiba-tiba tubuh Luders hancur tepat di hadapan Ivan. Kemudian setelah itu, sang raja pun mulai memanggil Ivan dan berkata bahwa apa yang sudah dilakukannya tidaklah mendapat pujian dan tidak pula disalahkan, karena tindakannya itu cukup mampu untuk menghambat Gorosaki Ichigo. Seakan sedang memuji Ivan, sang raja pun mengatakan bahwa kini tugas Ivan sudah selesai, dan dia bisa menjadi batu pondasi untuk membangun kedamaian. Namun tak lama setelah itu, dengan gerakan yang sama dari sang raja, tiba-tiba saja tubuh Ivan pun hancur seketika. Dari sini bisa kita lihat sifat sang raja yang sangat dihormati ini memiliki sifat yang keji dan tidak pandang bulu, seakan menganggap anak buahnya ini hanyalah pion kecil yang bisa dia mainkan. Kemudian setelah itu kita dikejutkan dengan sebuah percakapan yang akhirnya mengungkap identitas sebenarnya dari sosok Ivan. Rupanya Ivan yang memiliki topeng hollow ini sejatinya adalah seorang Arrancar. Hal itu dapat diketahui dari salah satu pasukan Wandon Ridge yang masih menggunakan jubah, di mana saat itu dia bertanya pada sang raja, apakah tidak apa-apa menghabisi Arrancar dengan begitu mudah? Bukankah Arrancar ini prajurit yang berharga? Sambil menaiki sebuah anak tangga, sang raja pun berkata bahwa dia tidak peduli. Dia bisa mendapatkan Arrancar sebanyak apapun yang dia suka. Kemudian saat sang raja membuka sebuah tirai, secara mengejutkan di dalamnya terdapat sosok pemimpin Hoikomundo yaitu Tyr Haribel. Di mana saat itu Haribel sedang tidak berdaya dan menjadi tahanan bagi pasukan Wandon Ridge. Dengan tatapan yang penuh dengan keyakinan, sang raja menyatakan bahwa Hoikomundo kini akan menjadi wilayah mereka. Dan dengan begitu, Hoikomundo pun bisa menjadi batu pondasi untuk menyerang Soul Society. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana nasib Hoikomundo setelah pemimpin mereka ditangkap. Apakah Ichigo nantinya akan pergi ke Hoikomundo setelah Neil meminta bantuan? Tetap standby di channel Playlist ID karena ceritanya masih belum berakhir. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.